Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh ibu hamil, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang peningkatan kesehatan dan emosional ibu dalam menjalani kehamilan di masa COVID-19 melalui pregnancy counseling. Adapun tujuan video ini adalah untuk memberikan informasi seputar kehamilan dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ibu selama hamil di masa COVID-19 agar ibu dan janin tetap sehat, tetap aman, dan tetap nyaman baik secara fisik dan psikologis. Setelah menonton video ini, silahkan ibu menghubungi salah satu nomor konselor berikut untuk dapat melakukan diskusi atau konsultasi lebih lanjut seputar kehamilan. Ibu boleh bertanya apa saja dan insya Allah akan tetap terjaga kerahasiaannya. Yang pertama, Ibu Nasmira Rizkia M.Kep. Yang kedua, Ibu Nes Martina M.Kep SP.Kep.C. Selanjutnya, Ibu Nes LK Khalifah M.Kes. Ketiga konselor ini merupakan dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Kehamilan merupakan momen bahagia yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang perempuan, sehingga dalam masa kehamilan, ibu harus tetap menjaga kehamilannya dalam kondisi sehat dan sejahtera. Di masa COVID-19, ibu tetap dapat melakukan pemeriksaan kehamilan seperti biasanya, setidaknya 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Berikut uraiannya tentang apa saja yang dapat dilakukan ibu agar tetap sehat walaupun hamil di masa COVID-19. Dengan cara yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Dan jika nantinya ibu sudah melahirkan, pada masa nifas, ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Kemudian, hindari penularan virus COVID-19 dengan cara tetap tinggal di rumah saat sakit atau segera mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat. Jika memungkinkan, silakan konsultasi dengan petugas kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Boleh dengan menggunakan WhatsApp, telepon, ataupun website. Kurangi aktivitas di luar rumah, kecuali jika mendesak. Kemudian, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Hal lain adalah membersihkan dan melakukan desinfektan permukaan benda yang sering disentuh dengan menggunakan cairan klorin 0,5%. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker dengan benar setiap kali keluar rumah atau saat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Dan yang terakhir, menunda bepergian ke negara atau daerah yang sedang terjangkit COVID-19. Kemudian, ibu harus mencukupi kebutuhan nutrisi, seperti cukupi asuhan menu seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, lemak, air, sertai dengan suplemen seperti vitamin, asam folat, zat besi, dan ditambah dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu jika dibutuhkan. Nah, selama masa pandemi COVID-19, ibu hamil juga tetap dapat melakukan kunjungan kehamilan secara rutin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Pertama sekali, ibu harus melakukan penimbangan berat badan secara rutin sehingga akan dapat diketahui peningkatan berat badan yang sesuai. Pada trimester pertama, berat badan yang normal akan naik sekitar 1 sampai dengan 2,5 kg. Kemudian pada trimester kedua, rata-rata akan naik sekitar setengah kilogram per minggu, dan pada trimester ketiga akan naik sekitar 1 kg per bulan. Atau ibu-ibu juga dapat melihat peningkatan berat badan yang sesuai ini berdasarkan IMT atau diukur dimulai dari berat badan sebelum hamil dan dilihat dengan peningkatan berat badan selama kehamilan. Hal itu juga dapat ibu-ibu lihat pada buku KIA atau buku PINK yang ibu-ibu pegang sekarang ini. Nah, selanjutnya ibu juga harus mengukur tekanan darah secara rutin, mengukur lingkar lengan atas atau lila secara rutin untuk mengetahui ukuran yang normal, yaitu harus berada di atas 23,5 cm. Selanjutnya, pengukuran tinggi fundus uteri dan dilakukan vaksin tetanus jika dibutuhkan, dan mengkonsumsi tablet zat besi, dan juga akan dilakukan tes laboratorium baik berupa tes darah untuk mengetahui nilai HB dan juga melakukan tes laboratorium berupa urin. Selain itu, selama kunjungan kehamilan, denyut jantung janin atau disebut dengan DJJ harus dilakukan pemeriksaan secara rutin, dan selain itu pengontrolan berat badan janin harus naik sesuai dengan usia kehamilan. Harapannya pada saat lahir, berat badan lahir bayi adalah berada dalam kategori yang normal, yaitu berkisar antara 2,5 kilo sampai dengan 4 kilo. Hal lain yang harus diperhatikan selama kehamilan adalah aktivitas. Diharapkan ibu tidak mengangkat benda yang berat, harus menjaga posisi tubuh yang benar, tidak sering membungkuk, tetap lakukan aktivitas harian yang ringan seperti berjalan, menyapu, berkebun, dan lain sebagainya. Lakukan juga olahraga yang ringan seperti berjalan santai, melakukan yoga, atau senam hamil. Kemudian harus diperhatikan ya ibu, istirahat dan tidur harus cukup. Kemudian ibu harus tetap melakukan pemeriksaan rutin agar terbebas dari tanda dan bahaya kehamilan seperti muntah yang terus-menerus, demam tinggi, perdarahan, perut kram, mengalami tekanan darah tinggi atau disebut dengan preeklamsia, yaitu keracunan kehamilan yang dapat ditandai dengan pembengkakan di beberapa area tubuh seperti pada tangan yang membengkak, kaki yang membengkak, dan juga pada wajah. Biasa disertai dengan pusing, nyeri ulu hati, pandangan kabur, bahkan sampai kejang. Hal lain adalah ibu tidak boleh mengalami anemia. Dengan cara ibu bisa memeriksa, yang paling mudah adalah melihat konjungtiva atau kelopak mata dalam bagian bawah dalam kondisi yang berwarna pucat, dan juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan hemoglobin atau HB kurang dari 11 gram per dl. Masalahan lainnya adalah ibu mengalami kurang gizi, kemudian diabetes, air ketuban yang kurang, atau ketuban pecah sebelum waktunya. Dan satu lagi yang sangat penting, ibu harus memantau gerakan janin jangan sampai kurang ataupun terlalu aktif. Jika salah satu hal tersebut terjadi, ibu harus segera datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dalam hal ini sangat diperlukan dukungan suami. Ibu-ibu yang salihah, hal lain apalagi ya kira-kira yang harus dipersiapkan? Ya, itu adalah persiapan persalinan dan menyusui. Nah, apa saja kira-kira? Nah, pertama, ibu harus mengetahui taksiran persalinan, kemudian
tentukan tempat dan penolong persalinan. Siapkan pendamping persalinan. Dalam hal ini, yang paling utama adalah suami. Kemudian, selain itu, menyiapkan transportasi, siapkan calon pendonor darah, siapkan beberapa perlengkapan ibu dan bayi di dalam tas yang siap dibawa serta. Dan jangan lupa yang paling penting juga adalah sudah boleh melakukan sisihkan tabungan untuk biaya yang dibutuhkan. Jadi, ibu-ibu hamil sekalian, selama pandemi COVID-19, ibu tidak perlu merasakan khawatir. Tetap bisa melakukan pemeriksaan rutin dan juga harus melahirkan di pelayanan kesehatan. Dan cukup ikuti proses pelayanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sekian video kali ini. Semoga ibu dan bayi tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa, usaha dan doa adalah kunci dari segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.